Welcome to my channel. Oke semua, salam Tim Nasional Indonesia. Dan mungkin kalian yang bertanya-tanya apakah gue berangkat atau enggak, apakah gue bisa recovery pulih tepat waktu. Ternyata memang ya saat ini gue ada di Malaysia, ada di Bandara Internasional di Kuala Lumpur. Jadi ya, untuk kalian yang bertanya-tanya, gue akan langsung datang ke Hanoi, ke Vietnam. Tapi memang gue datangnya mepet. Jadi intinya saat ini gue akan transit sekitar 10 jam di Kuala Lumpur. Dan besok pagi gue nggak tahu nih ngerekam ini kapan dan kalian nonton ini kapan. Mungkin sambil nemenin kalian sahur juga ya teman-teman semua. Jadi jam 10 pagi waktu Malaysia atau 9 pagi waktu Indonesia Barat, gue akan terbang dari Kuala Lumpur ke Hanoi. Penerbangan sekitar 2 jam. Jadi intinya sampai di Hanoi jam 12 siang. Dan ya langsunglah siap-siap ke hotel dan nonton pertandingan Indonesia menghadapi Vietnam. Nah, di edisi kali ini gue akan bukan sedikit ya, mengulas dan mengupdate terkait persiapan Indonesia dalam menghadapi Vietnam. Dan nanti gue juga akan share line up-nya. Ini gue spontan aja, dan juga gue akan merangkum beberapa informasi terakhir yang lalu lalang lah di lini media di tanah air di mana-mana lah gitu. Jadi gue rangkum. Oke. Jadi soal Hafner, gue rasa gue nggak usah informasikan ke kalian karena kita udah tahu yang bersangkutan sudah latihan kemarin. Tapi kalau kita lihat dari dari wajahnya, kelihatannya belum sepenuhnya lepas gitu. Nggak kayak Tom atau Ragnar yang kelihatannya sangat ceria, dan kemungkinan akan menjadi line up nanti ya di pertandingan yang akan dilangsungkan di Madin Stadium. Yang satu lagi juga Rafael, gue juga udah update di video gue sebelumnya. Yang bersangkutan memang kemarin terbang, kalau gue nggak salah naik VJet. Intinya penerbangan jam 2 siang lah. Dan ada beberapa fans juga yang satu pesawat foto-foto. Jadi ya kita berharap dan berharap yang Rafael itu besok bisa fit. Dan memang tenaganya mudah-mudahan juga dibutuhkan Sintayong ya. Walaupun sampai saat ini Rafael belum mencetak satu gol pun buat timnas, tapi ya peran dia lumayan lah dalam mengganggu konsentrasi lawan. Dan berkali-kali gue selalu callback waktu di Piala Asia kan juga kita dapat penalti gara-gara kasih ditarik ya. Anyway, ya memang beberapa pemain terkena atau terserang penyakit atau demam, tapi beberapa juga ada yang recovery ya. Kita bersyukur untuk itu, mudah-mudahan semua fit. Apalagi ya terkait dengan ya kalau gue nonton akan datang seperti kalian fans, akan datang sebagai penonton. Beda dengan di Piala Asia kemarin, gue datang sebagai media, jadi bisa langsung ke jantung tim nasional, bisa interview segala macam. Jadi saat ini mungkin gue akan banyak melihat dari sudut pandang fans ya, bahkan mungkin juga akan sedikit ke kuliner dan seterusnya gitu. Jadi ya lebih santai, lebih chill out kali ini ya. Tapi mudah-mudahan hasilnya besok nggak chill out. Nah, soal line up ya, mungkin kita sama-sama untuk bisa memprediksi kira-kira line up atau kekuatan atau komposisi tim nasional kita besok itu seperti apa. Pertama, Sintayong itu sangat sulit ditebak, selalu berubah-ubah. Kita berpikir kayak kemarin misalnya Sandy Walsh akan dimainkan bahkan sebagai kapten, ternyata malah dicadangin. Kemudian Hoki Caraka all of sudden dimainkan sebagai starter. It doesn't work, tapi kemudian Sintayong melakukan improvisasi dan berhasil. It's okay ya, it's normal. Nah, besok juga seperti itu. Tapi gue akan ngajak kita bersama-sama untuk mencoba menerka dengan dasar yang cukup kuat ya. Jadi walaupun tentunya nggak akan bisa, sulit untuk bisa menyamakan line up-nya mungkin besok akan ditampilkan. Bahkan juga kita juga pasti akan berbeda nih, satu dua tiga posisi lah gitu ya. Nah, kita akan mulai mungkin dari posisi penjaga gawang. Penjaga gawang gua rasa kita semua sepakat akan dikawal oleh Muhammad Adi Satrio, penjaga gawang muda asal PSIS Semarang. Walaupun backupnya Erando Ari sudah siap ya, jaga-jaga aja karena kita tahu Nadeo bahkan terakhir kabarnya dia sedang menjalani recovery atau penanganan lah gitu ya, perawatan di rumah sakit di Jakarta. So get well soon buat Nadeo. Jadi ya kita punya dua penjaga gawang yang terbaik lah ya. Bagaimanapun juga
Walaupun di pertandingan pertama Muhammad Adi Satrio ada 1-2 kali lah dia kurang lengket, tapi it's okay, it's normal ya, karena dia masih muda dan itu pertandingan penting. Kemudian ke depan, kalau kita berkaca dari pertandingan pertama, kita akan memakai 3-4-3, nggak ada perubahan. Artinya CB ini kelihatannya yang paling pasti main itu adalah Rizky Ridho dan Bang Jai. Ya kan sekarang udah ada nickname-nya lagi kan, Jai Itses, bukan Jai Itses tapi Bang Jai. Keren banget. Udahlah, gue nggak usah cerita soal Jai. Dan di yang berkali-kali gue sempat cerita ke kalian, Jai ini di Venezia bisa bermain sebagai CB kanan, kiri, dan tengah. Walaupun dalam 5 laga terakhir dia lebih banyak bermain di CB kanan. Jadi gue rasa beresin dulu nih satu posisi. Jai main di CB kanan selesai, Rizky Ridho main di CB tengah selesai, ya nggak ada alternatif lain. Nah di kiri ini yang apa ya? Dalam beberapa kesempatan gue juga bertemu atau diskusi dengan orang. Ada yang yakin Hafner akan starter di awal, ada yang mungkin baru masuk babak kedua. Karena seperti yang gue bilang di awal, keadaannya kelihatannya belum fit 100%. Ya kita nggak tahu apakah dalam 24 jam terakhir ada perkembangan yang signifikan. Kita berharap seperti itu ya, dia bisa pulih kembali. Kenapa? Karena kombinasi CB kiri, CB kaki kidal seperti dia itu kan jarang ya. Paling Elkan Bagot, tapi Elkan Bagot kita tahu kan cedera. Jadi pasti penting banget seandainya Hafner bisa main, itu sangat komplit lah lini belakang kita. Kita nggak tahu ya, ini sangat tergantung dari keadaan dalam beberapa jam terakhir gitu. Jadi ya kalau dia fit pasti dia inti, kalau dia nggak fit bisa inti, bisa masuk babak kedua gitu ya. Nah kita ke sekedar informasi aja, dari mulai Piala Asia sampai dengan kemarin melawan Vietnam, itu 2 pemain yang selalu bermain setiap detik. Ya, bukan hanya setelah starter, tapi setiap detik adalah Hafner dan Marcelino Ferdinand. Jadi kalau nanti di pertandingan berikutnya Hafner nggak dimainin dari awal, itu berarti dia untuk pertama kalinya sejak Piala Asia itu tidak bermain gitu ya, tidak bermain, tidak 1 detik pun tidak bermain lah begitu ya. Kalau Marcelino Ferdinand kalau nggak ada perubahan dia pasti starter dan akan ya artinya dia akan terus menjadi pemain yang paling konsisten dalam 5 laga terakhir ya sejak Piala Asia. Jadi balik lagi tadi udah ya 3 back. Kemudian gue berasumsi kita akan tetap pakai 4 gelandang ya, 4 gelandang. Marcelino pastilah kalau nggak cedera. Kemudian kanan Yakob, walaupun Yakob kemarin mainnya menurut gue bukannya jelek ya, tapi mungkin build up serangannya nggak banyak ke arah dia sehingga dia nggak terlalu kelihatan dan diganti babak kedua. Tapi ya tetaplah dia pilihan yang terbaik di sisi kanan. Ini bener ya, pokoknya di kanan ya. Kemudian nah temennya si siapa tadi tuh, si Marcelino ini kan jadi bingung ya. Kalau waktu itu kan ada Ivar Jenner ya, tapi Ivar Jenner kan cedera. Jadi I don't know, mungkin Tom menurut gua. Tapi masalahnya kalau Tom berduet, Tom ditaro, Tom itu nggak terlalu kuat bertahan setahu gua. Ivar Jenner masih agak lumayan bertahan. Tapi kita nggak tahu. Tapi Tom tuh gua rasa pasti main. Kemudian di kiri Pratama Arhan terakhir tuh cedera nggak sih? Enggak ya, nggak tahu. Oke, kalau anggaplah dia asumsi dia nggak cedera, maka kemungkinan dia akan dimainkan, ya kan? Atau bisa juga Pratama Arhan kiri. Kalau si Sintayong gambling, Nathan akan diposisikan sebagai DM. Nah ini DM kaki kiri ini seperti Giovanni persis lah. Giovanni van Bronckhorst maksud gua. Dia itu kan juga dulu bisa bek kiri sebagai DM juga waktu di Arsenal dan Barcelona ya. Nah sedikit Nathan itu juga bisa dipakai sebagai CB kiri kalau mau. Karena sekali lagi Sintayong ini sangat suka dengan CB kiri yang kaki kidal. Jadi bukan tidak mungkin Nathan akan diposisikan sebagai CB kiri. Ini macam-macam kombinasinya. Jadi tapi gua akan kasih gambaran kira-kira pemain yang mungkin dimainkan dan posisinya di mana ya. Ini sangat-sangat fluid banget gitu. Tadi udah kiri Pratama Arhan. Di video preview gua di leg pertama lawan Vietnam, gue juga sudah waktu itu gue menempatkan Pratama sebenarnya sebagai bek kiri. Kenapa? Karena dia reguler di timnas, walaupun di Suwon dia belum main sama sekali. Dan yang kedua, dia punya lemparan ya, kita tahu semua lah seperti apa throw in-nya. Dan bahkan gue sempat bicara dengan wartawan Vietnam, kolega gue yang gue wawancarain waktu itu di Piala Asia. Dia bilang setelah pertandingan mereka kalah, katanya we never learn gitu. Maksudnya kita nggak pernah belajar untuk mengantisipasi lemparan ke dalam si Arhan. Jadi itu kenapa di leg pertama gue prediksi Arhan akan line up, walaupun di akhirnya bukan dia ya, walaupun dia dimasukin juga babak kedua gitu. Jadi gue rasa nggak ada alasan lain untuk tidak menurunkan Arhan dari
dari babak pertama. Itu kalau menurut gua. Nah, kita ke depan ini agak-agak riuh nih karena gua rasa Ragnar sih pasti main ya. Ragnar mungkin ya, ini menurut gua, kalian bisa beda, silakan nanti komen. Ragnar itu akan sebagai attacking midfielder left, kemudian target man mungkin Ramadan Sananta, lalu kanan Yakob Sayuri. Sorry, tadi gua koreksi. Yakob Sayuri bukan sebagai wing, bukan di gelandang 4 yang kanan, bukan, tapi itu nanti Asnawi kan bisa main lagi, gue lupa ya. Jadi Asnawi akan, gua rasa akan dimainkan kembali, kan dia fit kan, kemarin nggak main di pertandingan pertama karena akumulasi kartu kuning. Dan nanti right wing kanan itu yang Yakob Sayuri. Jadi seperti itu ya kira-kira, nanti mungkin gambaran di sini kan udah bisa lihat ya line up versi gua. Nah, ya mungkin kira-kira seperti itu ya update terakhir, dan juga line up yang versi gua. Tentunya sekali lagi kalian pasti punya versi sendiri, bahkan juga mungkin gak setuju. Nanti begitu nongol juga beda lagi ya, feel free untuk untuk tulis komen di bawah. Yang pasti saat ini gue bikin video ini jam berapa nih ya? Jam setengah 4 pagi waktu Indonesia. Jam 3:15 lah tadi gue mulai waktu Indonesia subuh ya. Jadi gue nggak tahu uploadnya jam berapa. Dan juga ini langsung di tempat tidur gue, di tempat tidur gue dalam 3-4 jam ke depan, karena di belakang ini nanti pagi jam 9 pagi gue akan terbang ke Hanoi dari gate 34, tapi masih lama. Jadi gue akan tidur dulu. Tapi menariknya adalah saat tadi gue transit di sini, tiba-tiba ketemu dengan seorang rekan yang pecinta timnas. Nah, kita ngobrol nih terkait dengan ada desas-desus katanya Vietnam pakai dukun ya kan. Itu. Nah, gue mau tanya sedikit sama yang bersangkutan, namanya Rehan ya. Jadi kita mau tanya apakah memang dia mungkin punya serum atau pawang mungkin untuk mengantisipasi dukun ya, dukun Vietnam. Halo Mas Rehan, ini dia orangnya. Oke, kita in frame dulu di sini. Nggak apa-apa, santai aja, santai. Ini masuk ya. Kita geser dikit. Nah, kita pakai satu mic aja. Jadi gimana? Cerita sedikit dari cerita soal dukun perdukunan gitu. Mungkin cara antisipasinya gimana sih gitu? Ya, jadi yang pertama buat dukun Indonesia jangan mau kalah. Jadi kita pakai dukun juga apa gimana nih? Boleh pakai dukun. Dukun juga. Nah, bercanda. Ini yang serius. Kalau buat supporter Indonesia, kita itu pakai 2D, doa dan dukungan. Agar timnas Indonesia itu dimudahkan di sana. Nah, jadi salah satu cara dukungannya dengan Mas Rehan ini juga tentunya datang ke sana nih langsung nih. Gimana sih ceritanya tuh bisa terbang sampai transit lama gini dan akhirnya ketemu, cerita dulu dong dengan teman-teman. Jadi kronologinya nih. Nah, kronologi sedikit aja. Jadi paginya itu saya ada urusan dulu ternyata ya, sampai jam setengah dua saya balik lagi ke rumah. Jam sekitar jam berapa ya? Jam sore ya. Iya, sore saya nyampe bandara jam 10 baru terbang ke Malaysia ini. Nanti jam setengah 9 bareng Bung berangkat ke Hanoi. Oke, tuh jadi lihat kan luar biasa. Jadi pecinta timnas bukan hanya ngomong doang, bukan hanya bicara doang, tapi juga datang untuk melawan dukun-dukun tuh bohongan. Yang penting kita dukun dengan kita dukung sepenuh hati supaya dukunnya nggak ada cerita ya, supaya kita bisa menang. Oke, terima kasih Mas Rehan. Gue lanjut dulu ya. Thank you. Oke. Nah, tadi tuh kita lihat. Jadi gue sama beliau tadi nggak sengaja ketemu, ngobrol-ngobrol seru juga. Ternyata luar biasa. Ya banyak share juga. Jadi kalau gue ngobrol gini bukan berarti gue lebih tahu, beliau juga banyak kita share. Pokoknya asik-asik aja, seperti kalian juga yang mungkin punya pendapat kasih komen di bawah, apapun itu mudah-mudahan bisa gue respon. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe dan juga nyalain loncengnya supaya kalau ada video-video yang kayak gini unik ya kan, ketemu kita ngobrol biasa, ini nggak terlalu formal lah, ini santai-santai aja. Siapa tahu juga next time gue akan ketemu kalian, kita bisa ngobrolin soal bola. Terima kasih dan semoga timnas menang. Jaga kesehatan, ciao.